Langit Jakarta pagi itu tampak seperti biasa, biru keabu-abuan, dengan suara klakson dan ambulans sesekali menerobos keheningan pagi yang semu. Tapi bagi Randy, 22 tahun, hari itu bukanlah hari biasa. Hari itu adalah hari ia akan mengatakan sesuatu yang mungkin mengubah hidupnya atau menghancurkannya. Di rumah bergaya kolonial yang berdiri megah di kawasan Menteng, Randy duduk di meja makan keluarga yang panjang dan dingin, seperti hubungan mereka akhir-akhir ini. Ayahnya, Dr. Hadi Wiratama, sedang membaca koran sambil mengunyah roti panggang. Ibunya, Dr. Mira, sedang memeriksa jadwal pasien di iPad-nya. Kakaknya Rio duduk dengan gagah di ujung meja sambil menyeruput kopi hitam, baru saja kembali dari pelatihan jantung di Singapura. Di rumah ini, semuanya berjalan seperti prosedur rumah sakit. Cepat, efisien, dan tanpa emosi. "Randy, kamu masih diam aja? Besok mulai rotasi klinik kan?" tanya ibunya tanpa menoleh. Randy meneguk air putihnya pelan. Ia merasakan nadinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin membasahi punggung, meski AC menyala dingin. "Aku gak akan ikut rotasi besok," katanya akhirnya. Ayahnya menurunkan koran perlahan. Tatapannya tajam seperti sinar ekstra. "Kenapa?" Randy menarik napas dalam-dalam. "Aku keluar dari FK." Diameter sunyi mendadak menyelimuti ruang makan itu, seperti ruang operasi yang listriknya tiba-tiba padam. Ibunya menoleh. "Apa maksudmu keluar? Kamu pikir ini kuliah seni rupa? Sembarangan DO gitu aja?" Randy menatap mereka, kali ini dengan mantap. "Aku gak bahagia di kedokteran. Aku cuma kuliah karena kalian ingin. Tapi aku gak bisa terus begini. Aku ingin membangun bisnis." Ayahnya tertawa pendek, sarkastik. "Bisnis? Kamu pikir kami mengorbankan segalanya supaya kamu jadi pedagang? Bukan pedagang biasa. Aku ingin bikin sesuatu yang beda. Startup, teknologi, sesuatu yang relevan sama zamanku." Rio meletakkan sendoknya. "Randy, kamu terlalu banyak nonton YouTube. Hidup itu nggak semudah itu. Tapi aku juga nggak bisa jadi dokter hanya karena kalian semua dokter." "Itu bukan aku." Ibunya berdiri dari kursinya. Ekspresinya seperti pasien yang baru saja mendengar diagnosa buruk. "Kalau kamu keluar dari FK, kamu keluar dari rumah ini juga. Kami tidak akan biayai orang yang tidak tahu arah hidup." "Kalau harus begitu, ya sudah," jawab Randy, suaranya nyaris bergetar. "Tapi setidaknya ini keputusan yang benar buat aku." 1 jam kemudian, Randy berdiri di depan rumah besar itu, membawa koper kecil dan ransel. Ia tak tahu akan kemana, tak punya tabungan banyak, dan belum ada rencana jelas. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Dan anehnya, lega. Malam itu, Randy tidur di kamar kos kecil di Bandung, kota tempat ia harap bisa memulai segalanya dari nol. Jauh dari bayang-bayang keluarga dokter, jauh dari tekanan harapan, dan dekat dengan satu hal yang selalu membuatnya hidup, impian. Kehidupan di Bandung tak seperti Jakarta, lebih tenang, lebih lambat, tapi tidak serta-merta lebih mudah. Randy menempati kamar kos petakan sempit di daerah Dago Bawah, dengan jendela kecil yang menghadap ke tembok belakang warung. Ia tidur di atas kasur tipis beralaskan lantai keramik dingin. Hari-harinya diisi dengan mencari pekerjaan serabutan, kadang menjadi ojek online, kadang mengedit video untuk teman SMA yang jadi content creator. Ponselnya adalah satu-satunya benda bernilai di hidupnya saat itu, selain laptop tuanya yang mulai panas tiap 15 menit sekali. Ia makan mie instan setiap 2 hari sekali agar cukup hemat. Tapi bukan itu yang membuat hari-harinya berat. Yang paling menyakitkan adalah diamnya orang tua. Sudah 2 bulan sejak ia keluar dari rumah, dan tak satu pesan pun datang dari mereka. Ibunya yang dulu rutin mengingatkan soal makan, kini tak ada kabarnya. Ayahnya bahkan memblokir nomor ponselnya. Randy sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar seburuk itu karena memilih jalan hidup sendiri? Namun di tengah kegelisahan itu, datang secercah cahaya. Suatu malam, saat sedang menunggu orderan ojek online,
Randy menerima panggilan dari nomor tak dikenal. "Ren, ini Dimas. Ingat gua nggak? Kita sekelas pas SMA, yang suka nongkrong di lab komputer." Randy terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Gila, Dimas, lama banget." Percakapan mereka malam itu berlangsung 2 jam. Dimas ternyata sedang membangun startup fintech bernama Pinjam Sekejap. Aplikasi pinjaman mikro cepat berbasis AI dan gamifikasi. Tapi dia butuh seseorang yang bisa bantu ngoding ringan, desain UI, dan mikir konsep produk. Randy, yang selama ini secara otodidak belajar teknologi karena hobinya, langsung tertarik. Ia menawarkan diri untuk bantu secara sukarela. Dalam seminggu, Randy resmi menjadi bagian dari tim kecil Dimas. Awalnya cuma berlima. Kantor mereka hanya sebuah garasi milik teman Dimas di Cimahi. Selama setahun penuh, Randy mengerahkan semua tenaga dan ide yang ia punya. Ia merancang sistem gamifikasi skor kredit, membangun dashboard peminjam, bahkan membuat konten media sosial yang membuat aplikasi mereka viral. Pinjam dengan nilai karakter, bukan slip gaji. Investor lokal mulai berdatangan. Salah satu media teknologi ternama memuat profil mereka sebagai The Next GoPay. Dimas dan Randy bahkan diundang ke kampus-kampus untuk berbicara soal kewirausahaan digital. Randy mengirimi ibunya link berita itu. Tidak ada balasan. Seiring waktu, kesuksesan semu itu mulai retak. Pertumbuhan pengguna terlalu cepat. Lebih cepat dari kemampuan tim untuk menilai risiko. Banyak peminjam nakal yang membuat akun palsu. Skema gamifikasi justru dimanipulasi pengguna untuk mendapatkan skor tinggi. Investor mulai resah. Pengembalian dana seret. Regulasi fintech dari OJK menghantam startup mereka seperti ombak besar menghantam kapal kecil. Dimas stres berat. Tim mulai meninggalkan mereka satu persatu. Hingga akhirnya, satu pagi di bulan Maret, Dimas mengirim pesan, "Gua udah gak kuat, Ren. Gua balik ke orang tua di Jogja. Urusannya lo terusin aja kalau mau." Randy duduk di garasi yang kini kosong. Hanya ditemani laptop dan sisa papan tulis yang masih tertulis target omzet yang tak pernah tercapai. Ia tertunduk. Lagi-lagi ia gagal. Malam itu hujan deras mengguyur Bandung. Randy keluar, berdiri di tengah jalan kecil di depan kosnya, menatap ke langit. "Apa memang gua cuma gagal?" gumamnya. Tapi saat pandangannya menunduk ke jalan, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depannya. Seorang pria turun dan mengomel karena rem mobilnya rusak. Tanpa sadar, Randy memperhatikan dengan seksama mobil itu, mengomentari spesifikasinya, dan memberi saran bengkel terbaik. Pria itu heran. "Lo mekanik?" Randy tersenyum kecil. "Bukan, tapi gue suka mobil, dari kecil." Dan di detik itulah benih bisnis barunya muncul. Bukan dari ruang rapat, bukan dari modal besar, tapi dari jalanan dan percakapan kecil. Setelah kegagalan Pinjam Sekejap, Randy merasa dunia menertawakannya. Ia kembali ke titik nol, dan kali ini tanpa semangat startup, tanpa tim, tanpa investor, hanya dirinya dan satu keahlian yang selama ini dia abaikan, rasa cinta dan pengetahuannya soal mobil. Semenjak kecil, Randy selalu bisa membedakan suara mesin sedan dari SUV hanya dengan mendengar suara starternya. Saat ulang tahun ke-10, hadiah paling berkesan bukan sepeda, tapi satu set miniatur mobil sport yang diberikan diam-diam oleh asisten rumah tangga. Karena tahu Randy tak diizinkan terlalu mainan anak nakal oleh orang tuanya. Dan sekarang, hobi masa kecil itu mulai memanggilnya kembali. Bukan sebagai pelarian, tapi mungkin sebagai arah. Randy mulai memperhatikan fenomena sosial yang nyaris tak disadari banyak orang. Orang kaya di Indonesia, terutama artis, selebriti, pebisnis muda, bahkan YouTuber, semakin suka memamerkan mobil mewah. Tapi pasar jual beli mobil mewah masih bersifat tertutup dan banyak pembeli merasa ditipu, dijual harga tak wajar, atau susah menemukan kendaraan impian mereka. Di tengah kegelisahannya, ia mulai menjadi perantara informal. Ia membantu menjualkan satu unit Mercy S-Class
milik teman ayah temannya, hanya bermodal katalog PDF dan presentasi PowerPoint seadanya. Dan mobil itu laku dalam 3 hari. Dari situ, ia mulai menghubungi komunitas otomotif, membuka akun Instagram bertema mobil mewah, dan menyusun branding. R Motors, mobil mewah, harga wajar, transaksi aman. Ia tidak punya showroom, hanya laptop, nomor WhatsApp bisnis, dan keberanian. Hari-hari Randy kembali padat. Ia bangun pagi, memeriksa DM, mengatur janji test drive, bertemu orang-orang kaya yang nyinyir soal harga, dan kadang merasa dilecehkan karena tak punya kantor fisik. Ia sempat ditipu oleh penjual nakal yang memberikan mobil dengan surat-surat palsu, menyebabkan kerugian puluhan juta. Namun, satu hal membuatnya tak menyerah. Ia tak bisa kembali ke hidup yang bukan miliknya. Randy belajar tentang proses STNK, BPKB, bea balik nama, asuransi kendaraan kelas atas, hingga tren model yang naik turun. Ia bahkan membuat video edukasi YouTube, tips beli mobil mewah bekas tanpa tertipu. Videonya viral, followernya naik drastis. Dari perantara, ia berkembang jadi reseller, lalu importir, lalu pemilik showroom kecil di bilangan Fatmawati. Semuanya dibangun dengan modal hasil transaksi pertama yang terus diputar dan ditumbuhkan. Suatu hari, saat sedang menegosiasikan penjualan Lamborghini Aventador ke klien asal Surabaya, Randy mendapat undangan. Ia diminta menjadi pembicara tamu di seminar kewirausahaan di Universitas Indonesia. Temanya, Jalan Pintas atau Jalan Berani, Bisnis di Era Digital. Ironisnya, seminar itu diselenggarakan oleh fakultas tempat ia pernah DO, Fakultas Kedokteran. Randy awalnya ragu, tapi ia hadir. Di ruang auditorium, dengan jaket kulit dan sneakers putih, ia berdiri di depan ratusan mahasiswa. Beberapa di antaranya memakai jas putih. Ia menceritakan kisah hidupnya, bukan dengan nada dendam, tapi dengan ketulusan. Ia tidak merendahkan dunia kedokteran, tapi menegaskan bahwa bukan semua orang lahir untuk menyembuhkan lewat pisau bedah. Beberapa orang menyembuhkan lewat keputusan, terutama keputusan untuk mempercayai diri sendiri. Setelah acara, seorang pria paruh baya mendekatinya. Wajahnya sangat dikenal. "Ayah," gumam Randy pelan. Ayahnya hanya mengangguk. "Ibu sering lihat video kamu. Dia gak suka nonton YouTube, tapi dia nonton yang kamu bikin soal edukasi mobil itu." Randy menelan ludah. "Kamu keras kepala," kata sang ayah. Randy menunduk. "Maaf, tapi kamu kerja keras. Itu yang penting. Dokter atau bukan, ibu kamu bangga. Saya juga." Mata Randy memanas. Itu mungkin bukan permintaan maaf, tapi itu adalah pintu. Dan itu cukup. Randy kini berdiri di showroom barunya. Lebih besar, ber-AC, dinding kaca, dan ada satu unit Ferrari merah yang baru saja datang dari Jepang. Di pojok, ada papan kecil bertuliskan, "Kunci mobil boleh berbeda, tapi semua orang berhak mengendarai mimpinya." Ia menyentuh kap mobil itu pelan. Dulu ia dipaksa memegang pisau bedah. Sekarang ia memegang kunci mobil impian. Dan keduanya sama-sama alat untuk menyelamatkan hidup dalam caranya sendiri. Waktu terus bergulir. Tahun 2024 menjadi titik balik besar dalam hidup Randy. Setelah showroom keduanya di Jakarta Selatan resmi beroperasi, berita tentang kesuksesannya mulai menyebar luas. Tak hanya di media sosial, tapi juga di media bisnis nasional. Ia masuk dalam daftar 30 pengusaha muda berpengaruh di Indonesia, versi salah satu majalah ternama. Namun, meski dunia luar memujanya, satu ruang dalam dirinya masih terasa kosong. Keluarganya. Suatu sore, saat showroom sedang ramai-ramainya karena pameran mobil sport Jepang, seorang wanita dengan rambut sebagian beruban masuk. Elegan, tenang, dan sangat familiar. "Ibu," gumam Randy, hampir tak percaya. Dr. Mira berdiri di depan mobil Lexus LX 570. Tangannya menyentuh kaca spion. Matanya menyapu ruangan yang dipenuhi cahaya sore. "Ayahmu di mobil. Dia nggak bisa masuk karena gengsi," katanya pelan, lalu tersenyum kecil.
Tapi dia yang menyuruh ibu kemari. Randy menelan ludah. Tangannya gemetar. Kenapa? Sekarang? Karena akhirnya kami sadar. Kamu memang bukan anak yang gagal. Kamu hanya butuh waktu untuk membuktikan pilihanmu bukan sekadar keras kepala, tapi visi. Suasana mendadak hening, tapi bukan karena canggung. Karena jembatan yang dulu terbakar, kini sedang dibangun ulang, bata demi bata, oleh pengakuan dan cinta yang sempat hilang. Ayahmu masih berharap kamu jadi dokter, tapi kali ini bukan karena dia ingin kamu seperti dia, tapi karena dia ingin kamu bahagia. Dan ternyata kamu sudah menemukannya tanpa harus jadi dokter. Beberapa minggu kemudian, Randy pulang ke rumah lamanya untuk pertama kali sejak diusir. Kali ini bukan sebagai anak yang pulang dengan kepala tertunduk, tapi sebagai pria dewasa yang telah membuktikan dirinya di jalan yang ia pilih. Rio, sang kakak, menyambut dengan pelukan canggung tapi tulus. Gua tetap gak ngerti gimana lu bisa bikin orang beli mobil harga 3 miliar kayak beli sepatu, Ren. Randy tertawa. Sama kayak gua gak pernah ngerti kenapa lu seneng banget ngafal anatomi. Mereka tertawa bersama. Tawa yang sudah lama tidak terdengar di rumah itu. Di ruang keluarga, ayah Randy akhirnya bicara padanya dengan nada berbeda. Lebih tenang, lebih setara. Aku bangga padamu, bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu bertahan. Bahkan saat kami meninggalkanmu. Randy nyaris menangis, tapi menahannya. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena luka itu perlahan mulai sembuh. Konflik yang menjadi pondasi hubungan. Mereka tidak langsung menjadi sempurna. Perbedaan tetap ada. Ibu masih suka membandingkan Randy dengan anak tetangga yang baru lulus spesialis. Ayah masih mengkritik keputusan bisnisnya sesekali. Tapi kini, ada ruang untuk berdialog, untuk saling mendengar, untuk saling menerima bahwa cinta tak selalu harus berarti kesamaan jalan hidup. Dan bagi Randy, itu sudah lebih dari cukup. Ia belajar satu hal penting. Konflik bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Karena seringkali, konflik adalah awal dari pengertian yang lebih dalam. Randy kini bukan hanya pengusaha mobil mewah. Ia juga mulai membimbing anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tanpa latar belakang prestis akademik. Ia menjadi mentor, pembicara, dan inspirasi, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia jatuh, bangkit, dan tetap berjalan. Di depan showroom barunya, yang kini memiliki logo resmi dan karyawan tetap, Randy menuliskan sebuah kutipan di dinding kaca. Tak semua yang berbeda adalah pengkhianatan. Kadang, itu justru bentuk paling jujur dari keberanian. Tahun 2025, dunia terus berubah. Lebih cepat dari yang bisa dipahami Randy. Indonesia semakin berkembang dengan berbagai inovasi digital. Dan bisnis mobil mewah kini menjadi bagian dari tren yang tak bisa dielakkan. Showroom Randy yang pertama di Jakarta Selatan kini sudah berubah menjadi 2 lantai penuh dengan mobil-mobil berkelas, mulai dari Audi, Mercedes-Benz, hingga Ferrari yang bersaing satu sama lain di ruang pamer. Namun, meski perusahaannya berkembang pesat, ada satu hal yang tidak pernah hilang dalam pikiran Randy. Apakah ini benar-benar kebahagiaannya? Setiap hari ia berjalan di ruang showroom yang terang benderang, menyapa klien-klien kaya yang datang, mengatur transaksi besar, dan menandatangani kontrak. Namun di balik semua itu, ada sedikit perasaan kosong yang tak bisa ia pungkiri. Sukses finansial dan pengakuan masyarakat tak selalu sejalan dengan kedamaian batin. Randy mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah sukses ini memenuhi ruang kosong dalam hidupku? Pada suatu sore, setelah minggu yang penuh kesibukan, Randy duduk di kantornya yang menghadap ke jalan raya. Ia memeriksa tumpukan proposal dan laporan penjualan, lalu berhenti sejenak untuk memandangi foto keluarga yang terletak di sudut meja. Foto itu diambil ketika ibunya pertama kali datang ke showroom, saat mereka mulai membuka jembatan komunikasi yang dulu hancur. Randy mengingat kembali kata-kata ibunya yang kini terasa jauh lebih dalam.
Kami tidak menginginkan kamu jadi dokter, Randy. Kami hanya ingin kamu bahagia. Kamu telah menemukan jalanmu. Kami hanya ingin mendukungmu dengan cara kami sendiri. Namun, meskipun ia tahu ibunya mendukung, masih ada perasaan ganjil di dalam dirinya. Ia merasa terasing dari dunia yang dulu ia kenal, dunia medis yang selalu dianggap oleh keluarganya sebagai jalan hidup yang benar. Dan meskipun ia sudah membuat keputusan untuk tidak kembali ke dunia itu, ada sebuah rasa sepi yang terus mengikutinya, seperti ada bagian dari dirinya yang belum lengkap. Satu malam, Randy duduk di balkon rumah barunya yang menghadap ke kota Jakarta yang gemerlap. Di tangan kirinya ada segelas whisky yang hampir habis. Pikirannya berkelana ke banyak hal, masa kecilnya yang penuh dengan tuntutan, kegagalannya di dunia kedokteran, dan impian-impian yang pernah ia kejar tanpa tahu apakah itu benar-benar impiannya atau sekadar jalan yang diinginkan orang lain untuknya. Kemudian ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Rio, kakaknya. "Ren, ayah ingin bertemu denganmu," katanya penting. Randy menatap pesan itu sebentar, menarik napas panjang. "Ayah, pertemuan setelah bertahun-tahun yang penuh tensi ini, ada rasa cemas yang menggerogoti, tapi juga ada rasa penasaran." Esok harinya, di sebuah kafe kecil yang tenang di Jakarta Selatan, Randy duduk dengan ayahnya di meja dekat jendela. Ayahnya tampak lebih tua, lebih banyak kerutan di wajahnya, tapi mata yang tajam itu tetap ada, seakan tak pernah pudar oleh waktu. "Ren," kata ayahnya dengan suara berat, "aku tahu kita sudah lama gak bicara dengan baik. Semua yang terjadi antara kita, aku pikir aku sudah terlalu fokus sama kebenaran tentang hidupmu dan bukan kebahagiaanmu." Randy hanya diam, menatap wajah ayahnya dengan hati yang terbelah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata ayahnya terasa seperti batu besar yang akhirnya jatuh setelah mengapung lama dalam sebuah lautan yang penuh gelombang. "Aku gak pernah ngerti kenapa kamu bisa memilih jalan yang berbeda. Tapi aku tahu sekarang, kamu bukan hanya sekadar berani. Kamu juga berjuang untuk hidupmu sendiri," lanjut ayahnya. "Dan itu sesuatu yang aku hargai." Randy menatap ayahnya, masih dengan perasaan canggung. Tapi akhirnya ia berkata, "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi aku." Mereka duduk diam beberapa saat, berbagi ruang yang mungkin sudah lama hilang, tetapi kini terasa lebih tenang, lebih damai. Setelah pertemuan itu, banyak hal yang berubah dalam diri Randy. Ia kembali menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang uang atau pengakuan, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara hasrat, hubungan, dan rasa bahagia yang sejati. Randy memutuskan untuk memperluas bisnisnya dengan cara yang lebih bermakna. Selain menjual mobil, ia mulai terlibat dalam program sosial yang membantu anak-anak muda dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan di dunia otomotif, memberikan mereka kesempatan untuk membangun karier yang sesuai dengan minat mereka. Ia juga memulai program Mobil Impian, di mana ia memberikan mobil bekas berkualitas kepada keluarga kurang mampu yang membutuhkan kendaraan untuk pekerjaan atau pendidikan. Ia merasa bahwa jika ia bisa memberi kembali, itu akan membuat pencapaiannya lebih bermakna. Dunia ini tidak hanya berputar di sekitar apa yang bisa didapatkan, tetapi juga tentang apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Di dalam showroomnya yang semakin berkembang, ia kini memiliki tim yang terdiri dari individu yang berbagi nilai dan tujuan yang sama. Ia tidak lagi merasa seperti pemilik bisnis yang kesepian di puncak, tetapi sebagai bagian dari sebuah komunitas yang saling mendukung dan berbagi visi. Dan suatu malam, setelah rapat yang panjang dengan tim, Randy duduk di kantornya. Ia memandang foto keluarga yang masih ada di meja, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang pemuda yang terpaksa meninggalkan jalan yang diinginkan orang tuanya, hingga menjadi seorang pengusaha sukses
yang akhirnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Saat itu, ia tahu satu hal. Perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak keputusan yang harus dibuat. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Randy tersenyum kecil dan mematikan lampu kantor, meninggalkan ruang kerja yang kini terasa lebih seperti rumah. Pada suatu pagi yang cerah, Randy berdiri di balkon showroomnya, melihat kota Jakarta yang sibuk dan penuh kehidupan. Di sampingnya ada secangkir kopi panas yang mengeluarkan uap. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang segar, dan menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan lika-liku, ia telah menemukan jalannya. Tidak ada jalan yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang mulus tanpa rintangan. Namun Randy kini tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang menerima ketidaksempurnaan dan tetap berani berjalan maju. Dari balkon itu, Randy bisa melihat dunia yang luas, penuh dengan kemungkinan. Tapi yang lebih penting, ia tahu bahwa yang utama bukanlah seberapa banyak yang telah ia capai, tetapi seberapa banyak ia bisa memberi makna pada setiap langkah yang ia ambil. Di dunia yang penuh dengan pilihan, Randy akhirnya memilih untuk hidup sesuai dengan mimpinya, meskipun itu berarti berjalan dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati.